Untuk menghindari kekosongan pemerintahan, Datuk Lelo Budi dan Datuk Perpatih membagi daerah kawasan menjadi dua bagian. 1. Luhak utama 9 koto di Mudik dikuasai oleh Datuk Perpatih. 2. Luhak utama 9 koto di Hilir dikuasai oleh Datuk Raja Lelo Budi dan 1 luhak pengentara yaitu Pantai Lubuk Ramo dikuasai oleh Datuk Timbal Tain. Pada masa Datuk Raja Lelo Budi berkuasa di luhak utama 9 koto di Hilir yang berpusat di Koto Kari, Benai, Sentajo dan Kopah dikembangkan menjadi koto. Datuk Bendahara sebagai anggota Dewan Penghulu diserahi menunjuk 4 orang penghulu untuk 4 suku Koto Benai yaitu Penghulu Mangkuto Simarajo untuk suku Patopan, Penghulu Sultan untuk suku Melayu, Penghulu Majolalo untuk suku Palian, dan Penghulu Rajo untuk suku Caniago. Datuk Mangkuto Simarajo mempunyai seorang puteri yang bernama Sangkar Bulan. Pada usia menanjak dewasa kira-kira umur 15 tahun dia diculik oleh segerombolan suku terasing yaitu suku Kubu dengan kepala gerombolan itu bernama Rajo Gumoring dari daerah Sukek Tunggal. Putri Sangkar Bulan diculik pada malam Jumat. Saat itu senja hari bulan sabit muncul di atas langit kemudian tenggelam di gumpalan awan hitam. Kilat sesekali terlihat menerangi gumpalan awan hitam, tanda hujan akan turun, yang disertai angin kencang, yang menggoyang pohon-pohon. Selesai salat isya, masjid, surau dan musola serta balai-balai di pinggir jalan, mulai sepi. Orang-orang desa tidak keluar rumah lagi, lampu-lampu kolok di rumah, dipadamkan, mereka tidur dengan pulas. Dalam keadaan sunyi senyap itu gerombolan Rajo Gumorin menyelinap masuk ke Koto Benai dan menculik seorang putri Datuk Penghulu Mangkuto Simarajo. Badu dan Ahmad bertanya kepada Datuk mereka, Rajo Gumoring itu orang mana Datuk? Rajo Gumoring itu orang Kubu. Sekarang ini orang mengatakan suku Terasim. Suku Kubu tinggal di dalam hutan, jawab Datuk. Selesai sholat Jumat tabuh larangan berbunyi, menggemah ke seluruh pelosok desa dan dusun. Orang-orang keluar rumah membawa senjata pedang, keris, lembing dan parang panjang. Mereka seakan-akan pergi untuk berperang. Pagi itu Menti dan Dubalang sibuk memanggil, mengundang pemuka masyarakat, cerdik pandai dan alim ulama serta ketua pemuda yang ada dalam desa untuk berkumpul di balai desa untuk bermusyawarah, bermufakat dan berunding mencari jalan pemecahan untuk mencari Putri Sangkar Bulan yang hilang di tengah malam tadi. Fatimah bertanya, mengapa tabuh itu disebut tabuh larangan? Sebab disebut tabuh larangan, karena tabuh itu berbunyi sangat jarang. Tabuh itu dibunyikan atau dipukul, bila ada bahaya yang menimpa atau mengancam desa. Umpama orang sesat dalam hutan, orang tenggelam dalam sungai, orang ditangkap harimau, jawab Datuk. Tabuh ini jarang dibunyikan, memukul tabuh tidak boleh sembarangan. Apabila tabuh ini berbunyi, orang-orang desa akan terkejut dan gempar. Mereka keluar dengan membawa senjata untuk menghadapi bahaya yang sedang mengancam desa. Pagi itu matahari tegak sepenggalan. Para undangan telah duduk di balai adat, siap menerima perintah dari Datuk Penghulu yang berempat. Tidak sampai sebatang rokok, Datuk Penghulu yang berempat pun tiba diiringi Menti dan Dubalang menuju balai adat yang sudah dipenuhi sesak orang-orang desa. Setelah Datuk Penghulu duduk, acara pun dibuka oleh Menti dan dipersilahkan kepada Datuk Penghulu untuk menyampaikan permasalahan yang akan dipikul bersama oleh anak cucu dan kemenakan dalam desa.